Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Kaifa halukum ya syabab? Bi khair. Bi khair walhamdulillahirabbil alamin. Hayakumullah jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi ketempuh majelis dan semoga kita istiqomah sampai akhir hayat. Sebagaimana Allah firmankan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang al-yaqin. Yakin itu apa? Kematian. Kenapa kematian disebut yakin? Karena tidak ada seorang pun yang mengingkari kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala sesuatu yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Sampai binatang ataupun apapun yang ada di bumi ini pasti akan hancur. Kullu man 'alaiha fan. Dalam surat Ar-Rahman, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan yang akan kekal adalah wajah Tuhanmu yang maha mulia. Nah, kita bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala telah pilih kita. Kita ini termasuk ghuraba atau orang-orang yang asing di akhir zaman. Kata Rasulullah apa? Al-Islamu bada'a ghoriban. Islam itu dimulai dengan keterasingan. Jadi Islam di awal masuknya ke Mekah itu selama 13 tahun Islam dalam keadaan asing. Karena apa? Karena tidak ada orang yang beriman dari kalangan muhajirin kecuali kurang dari 100 orang sahabat. Nah, selama 13 tahun dakwah itu. Nah, maka fase itu adalah fase keterasingan. Makanya kata Rasulullah, al-Islamu bada'a ghoriban. Islam dimulai dengan keterasingan. Wa sayakunu ghoriban kama bada'a, dan Islam akan kembali asing di akhir zaman sebagaimana pada awalnya. Fatuba lil ghuraba, akan tetapi kata Rasulullah apa? Sungguh beruntung atau kebahagiaan bagi orang-orang yang asing itu. Nah, jadi orang-orang yang asing di akhir zaman ini adalah orang-orang yang beruntung. Karena kata Rasulullah apa? Kata Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu agama. Kita tahu sekarang ini masa sibuk. Orang-orang semua sibuk. Ada yang sibuk bekerja, ada yang sibuk urusan yang keluarga, ada yang sibuk politik, ada yang sibuk main game, macam-macam. Nah, tapi ada yang menyempatkan diri untuk ikut kajian. Nah, ini orang-orang yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Kata Rasulullah apa? Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Apalagi sekarang katong sudah ada di bulan Sya'ban. Bahkan katong sudah masuk di 10 hari pertama bulan Sya'ban. Setelah ini katong masuk bulan apa? Bulan apa Dimas? Habis bulan Sya'ban bulan Ramadan. Nah, tinggal kurang lebih 20 hari katong masuk ke bulan Ramadan. Berarti katong harus punya persiapan kaseng. Harus ada persiapan sebelum masuk Ramadan. Orang ikut lomba saja, ikut olimpiade, ikut turnamen, itu dan sudah latihan sejak 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Orang kayak ikut lomba lari, lomba main catur, lomba berenang, itu semua dan sudah latihan bulan-bulan, bahkan tahun-tahun sebelum olimpiade atau turnamen itu dimulai. Begitu juga Ramadan. Ramadan itu bulan katong panen pahala. Kalau sebelum Ramadan katong seng manfaatkan waktu, seng hijrah kembali ke jalan Allah, maka di bulan Ramadan nanti katong kaget. Jadi hari pertama kaget. Bahkan ada yang tak salah makan pagi-pagi pas hari pertama Ramadan karena dia lupa. Karena apa? Karena dia yang pernah biasa puasa sunnah, yang pernah amalkan amal soleh pada bulan sebelum bulan Ramadan. Nah, nanti katong lihat orang yang jaga sholat itu rata-rata orang yang istiqomah sebelum Ramadan. Adapun orang yang baru bulan Ramadan baru dong sholat, itu biasa yang bertahan lama. Karena apa? Karena dong yang cas dulu sebelum Ramadan. Nah, makanya kata Rasulullah apa? Bulan Sya'ban itu Rasulullah paling sering berpuasa, paling sering baca Quran, pokoknya paling sering ibadah di bulan tersebut. Kenapa? Karena kata Rasulullah, daka syahrun yaghfulu anhu annas. Bulan Sya'ban itu banyak manusia lalai. Kenapa lalai? Kenapa manusia pada bulan Sya'ban lalai? Siapa bisa jawab? Karena apa? Karena kata Rasulullah, dia daka syahru baina Rajab wa Ramadan. Karena bulan Sya'ban itu dia berada di antara 2 bulan mulia, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Rajab itu seluruh kaum muslimin muliakan. Ketika masuk bulan Rajab orang-orang bilang, "Weh, besok bulan Rajab ya." Nah, lama-lama kelamaan ada Isra Mi'raj.
Begitu juga ketika di bulan Ramadan, orang-orang banyak muliakan, bahkan orang-orang fasik berhenti dari maksiat ketika bulan Ramadan. Tapi bulan Sya'ban ini kata Rasulullah banyak orang lalai. Nah, dan beramal ketika di saat manusia lalai itu pahalanya lebih besar. Karena orang yang beramal di tengah-tengah manusia yang bermaksiat itu pahala lebih besar daripada beramal di lingkungan yang baik. Karena orang yang berada di lingkungan yang buruk kemudian dia bersabar dengan keburukan manusia, dia sabar kemudian dia beramal ma'ruf nahi munkar, maka pahalanya lebih besar dari orang-orang yang tinggal di zaman yang yang baik ya. Makanya kata Rasulullah di akhir zaman itu orang yang beramal soleh mengamalkan sunnah Rasul pahalanya seperti amalan 50 sahabat Nabi. Kenapa? Karena kata Rasulullah di akhir zaman itu penolong-penolong atau yang menarik katong untuk melakukan kebaikan itu kurang. Sedangkan di zaman sahabat, zaman tabi'in itu seluruh manusia mayoritas taat kepada Allah. Makanya mereka tidak punya daya tarik untuk beramal soleh itu lebih kuat. Beda dengan katong di akhir zaman. Kalau katong sholat, katong terlihat aneh. Sholat lima waktu, orang yang jaga sholat, apalagi anak muda. Kalau di sholat lima waktu, orang rasa aneh begitu. Padahal di zaman tabi'in ada seorang tabi'in namanya Taus. Dia bernama apa? Dimas Taus ibn al-Kaisan. Nah, jadi Taus ini pernah dia keluar dari rumah untuk mau sholat tahajud. Dia mau sholat di masjid. Terus dia lewat di depan rumah. Terus pas ditoki pintu, ternyata dari dalam rumah mereka berkata apa? Orang itu sedang tidur. Jadi di Putaman ini sedang tidur. Langsung Taus kaget. Waktu itu belum sholat subuh, masih jam 3, jam 4. Taus kaget. Masa ada manusia yang mana Allah turun sepertiga malam, kemudian Allah tanya siapa yang mau berdoa akan aku kabulkan, siapa yang istighfar akan aku ampuni, siapa yang meminta akan aku berikan permintaannya. Masa di waktu yang mulia ini ada orang bisa tidur di masa ini. Jadi di zaman tabi'in itu seorang ulama namanya Taus, dia bingung atau dia heran terhadap orang yang tidak bangun sholat tahajud. Kalau katong sekarang tak boleh balik. Sekarang ini orang bangun sholat subuh, orang-orang heran semua, itu bisa sholat subuh tuh. Padahal zaman dulu tuh orang yang bangun sholat tahajud itu kaum muslimin kaget. Dong heran kenapa orang dalam waktu yang mulia ini diseng bangun sholat. Kalau sekarang ini beda. Masa final Liga Champions diterbangun itu, final Piala Dunia diterbangun. Katong heran beda dengan orang dulu punya heran. Kalau katong heran begitu. Masa final Piala Dunia Argentina lawan Prancis seru begitu kok seng bangun itu. Nah, itu katong pertanyaan. Tapi kalau katong lihat orang sholat, katong kaget. Sholat tahajud, sholat subuh, katong kaget. Padahal itu hal-hal yang basic ya, zaman sahabat, zaman tabi'in. Nah, karena Islam sekarang itu dalam keadaan asing. Kamu mana Alwi di belakang gitu. Nah, sekarang katong akan bahas apa? Katong tema malam hari ini keistimewaan akhlak yang baik. Nah, jadi katong banyak-banyak kajian supaya katong persiapan masuk bulan Ramadan. Jadi semakin katong hadir di majelis ilmu, katong niatkan untuk amalkan apa yang katong dapat dari ilmu tersebut. Karena kata Rasulullah apa? Man arada dunya fa alaihi bil ilm. Siapa yang mau dunia maka hendaknya dengan ilmu. Wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilm. Barang siapa yang mau akhirat maka hendaknya dengan ilmu. Wa man arada kilaihima fa alaihim bil ilmi. Dan barang siapa yang mau dunia dan akhirat maka hendaknya dengan ilmu. Jadi mau dunia harus dengan ilmu, mau akhirat juga dengan ilmu. Mau dunia akhirat juga dengan ilmu. Makanya Rasulullah setiap habis subuh, doa yang pertama kali Rasulullah doakan itu apa? Minta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Itu Rasulullah selalu berdoa-doa itu setiap selesai sholat subuh. Jadi sesuatu yang pertama kali diminta oleh Rasulullah di pagi hari itu apa? Ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat itu ilmu agama. Karena thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim. Atau masuk di keutamaan akhlak. Pertama yang harus katong ketahui bahwasanya katong aktivitas paling banyak di kehidupan ini itu interaksi dengan manusia. Itu melebihi dari kadar ibadah. Kalau ibadah tuh palingan cuma sholat 5 waktu, satu sholat 5 menit, 10 menit. 5 kali sholat 25 menit, 50 menit, itu sah. Setelah itu katong keluar, katong ketemu dengan tetangga, ketemu dengan ketemu teman, ketemu dengan ketemu ibu guru, ketemu dengan bapak guru, ketemu dengan orang Nasrani, ketemu dengan orang Yahudi.
ketemu dengan orang baik, orang fasik, ketemu dengan orang kebanyakan. Nah, jadi ketemu punya kehidupan mayoritas itu interaksi dengan manusia. Makanya kata Ibnu Umar, amal soleh itu sepertiganya itu ada di interaksi dengan manusia atau akhlak dan adab. Nah, di sini ada yang tahu perbedaan antara adab dengan akhlak. Apa perbedaan adab dengan akhlak? Coba Ian jawab. Perbedaan adab dengan akhlak. Atau dua-dua semua sama sah? Hah? Sama. Nah, jadi sebenarnya dua-duanya ini sinonim, tapi ada perbedaan sedikit. Kalau akhlak itu dia kebanyakan ke sifat atau tabiat dari bawaan dari lahir, itu akhlak. Nah, jadi akhlak itu ada dua, tapi kebanyakan itu sifat yang terbawa dari seseorang itu dia masih kecil. Jadi kayak misalnya ada orang dia sabar, itu memang wataknya dari kecil dia sabar. Ada orang yang dia pemarah, memang dia dari sananya dari kecil itu dia bawaannya tuh suka marah. Nah, itu akhlak. Jadi akhlak terbagi jadi dua. Tapi kebanyakan akhlak itu dia sesuatu yang telah melekat pada seseorang dari sifat yang melekat pada seseorang sejak kecil. Adapun adab itu sifat yang ada pada seseorang tapi dengan cara belajar. Makanya ada adab-adab tidur, adab-adab makan, adab-adab dengan istri, adab-adab dengan tetangga. Nah, itu adab. Jadi adab itu dengan dipelajari. Adapun akhlak biasanya itu sifat yang sudah melekat pada diri seseorang. Nah, tapi ada akhlak juga terbagi jadi dua. Nah, salah satunya tuh akhlak muktasab atau akhlak yang harus dipelajari atau diusahakan. Jadi ada orang yang dia mungkin wataknya pemarah, tapi setelah dia belajar, dia berusaha tahan dia punya amarah, akhirnya dia jadi orang yang paling sabar. Ada orang yang dia bakhil, dia pelit, tapi dia setiap hari paksakan diri untuk sedekah, lama kelamaan akhirnya dia terbiasa sedekah. Nah, jadi akhlak itu bisa diubah. Jadi yang ada perkataan yang mengatakan akhlak itu tidak bisa berubah. Beta ini memang watak beta suka emosi, jadi jangan ganggu beta begitu, jangan. Akhlak itu bisa dirubah. Makanya katong setiap kali bercermin katong disunahkan baca doa apa? Allahumma kama hasanta khulqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperbagus rupaku, maka baguskanlah akhlakku. Rasulullah juga senantiasa berdoa. Nah, jadi doa ini diajarkan kepada katong umatnya agar katong akhlak diperbaiki. Allahumma hdini li ahsanil akhlak. Ya Allah, berikanlah kami hidayah kepada akhlak yang baik. La yahdiha li ahsaniha illa ants. Tidak ada yang dapat memberi hidayah kepada akhlak yang baik kecuali engkau. Wasrif anna, intinya jauhkanlah dari kami akhlak yang buruk. Dan tidak ada yang dapat menjauhkan kami dari akhlak yang buruk kecuali engkau ya Allah. Kemudian Rasulullah juga pernah berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah diriku ketakwaan. Berikanlah jiwaku ketakwaan. Wa zakiha anta khairu man zakaha, dan bersihkanlah hatiku. Berikanlah tazkiyah nufus. Bersihkanlah hatiku. Engkaulah sebaik-baik pembersih hati. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah yang menguasai dan yang menjaga hati tersebut. Nah, jadi katong disyariatkan untuk dianjurkan untuk berdoa supaya ketemu akhlak itu jadi bagus. Kita berdoa supaya ketemu akhlak jadi bagus. Jadi akhlak itu bisa diubah. Kata Rasulullah, man yatasabbar yusabbiruhullah. Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah akan jadikan dia penyabar. Wa man yata'afaf yu'ifullah. Barang siapa yang menjaga dirinya, dia berusaha jaga diri dari minta-minta, dari berbuat fahish atau berbuat perbuatan yang kurang baik, maka Allah akan bantu dia agar terhindar dari sifat tersebut. Nah, jadi akhlak itu sesuatu yang muktasab. Muktasab itu apa? Itu bisa diperoleh dengan usaha dan juga dengan doa. Jadi akhlak itu bisa diperoleh. Yang ada orang yang punya watak begitu, kemudian yang bisa diubah sampai meninggal, yang ada. Nah, jadi watak itu bisa dirubah, moral itu bisa dirubah. Nah, di antara keutamaan orang yang berakhlak baik itu, di sini ada di sini yang pernah dengar hadis tentang keutamaan akhlak baik. Satu kan ada banyak hadis tentang keutamaan akhlak yang baik. Coba Alwi kasih satu hadis atau satu ayat tentang keutamaan akhlak yang baik.
Contohnya bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Jadi arti apa? Kata Rasulullah, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Nah, jadi Rasulullah diutus untuk menyempurnakan. Kenapa menyempurnakan bukan memperbaiki akhlak? Karena orang Arab jahiliyah mereka punya sebagian akhlak-akhlak yang baik. Misalnya menjamu tamu atau berbuat baik kepada teman. Itu akhlak-akhlak orang Arab jahiliyah. Suka bersedekah, kemudian ramah kepada sahabat. Nah, makanya Rasulullah datang untuk menyempurnakan, bukan untuk merubah akhlak, bukan, tapi untuk menyempurnakan, menyempurnakan akhlak yang baik. Nah, Rasulullah juga bersabda apa? Rasulullah bersabda di dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban dan Tabrani dan Imam Baihaqi dan disahihkan oleh Syekh Albani fi Sahih Al-Jami. Kata Rasulullah apa? Diriwayatkan oleh Tha'labah Al-Khushani. Anna Rasulullah bersabda, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni fil akhirah mahasinukum akhlaqo wa inna min abghadikum ilayya wa abadikum minni fi al-akhirah masawikum akhlaqo at-tartarun al-mutafahikun al-mutasyaddiqun." Kata Rasulullah, sesungguhnya orang yang paling di antara orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat, yaitu apa? Orang yang paling baik akhlaknya. Dan di antara orang yang paling dibenci oleh Allah dan yang paling jauh tempat duduknya dariku di hari kiamat, yaitu apa? Orang yang buruk akhlaknya. Kemudian Rasulullah memberikan contoh, atsartarun al-mutafahikun al-mutasyaddiqun. Nah, ini di tafsir ada, tapi nanti baru kita bahas. Jadi ada 3 sifat yang merupakan tanda buruk akhlak, yaitu atsartarun al-mutafahikun al-mutasyaddiqun. Nah, nanti baru kita bahas. Kemudian Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Ali radhiyallahu anhu, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanukum khulqa. Orang yang paling dekat tempat duduknya dariku pada hari kiamat yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Kalau katong su dekat tempat duduk dengan Rasulullah, berarti itu pasti katong dapat syafaat. Karena Rasulullah yang cari katong setengah mati lah. Katong su ada di samping Rasulullah. Orang yang baik akhlaknya itu berada di dekat Rasulullah, di samping Rasulullah. Jadi Rasulullah mudah memberikan syafaat. Nah, kemudian dalam hadis riwayat Abu Darda, kata Rasulullah SAW apa? Laisa syai'un athqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada amal soleh yang lebih berat timbangannya pada hari kiamat melebihi akhlak yang baik. Wa innallaha yubghidu al-fahish al-badi, dan Allah membenci orang yang suka berkata keji dan kotor. Nah, jadi di sini menunjukkan bahwa tanda akhlak buruk seseorang itu dia suka berkata kotor dan berkata keji. Jadi kalau sedikit-sedikit memaki, sedikit-sedikit itu tandanya akhlaknya buruk. Karena orang yang akhlaknya baik itu Rasulullah SAW katakan itu timbangannya paling berat pada hari kiamat. Kemudian Rasulullah mengatakan dan Allah membenci, berarti akhlaknya buruk. Yaitu apa? Orang yang suka berkata keji dan kotor. Kemudian diriwayatkan oleh Aisyah, qala Rasulullah SAW bersabda, innal mu'min la yudriku bihusni khuluqihi darajata as-shaim al-qaim. Kata Rasulullah, sesungguhnya orang yang mukmin, yang akhlaknya baik, dia bisa mencapai derajat orang yang berpuasa dan orang yang sholat. Dalam satu riwayat, as-shaim alladzi la yaftur, orang yang berpuasa yang tidak pernah berbuka. Jadi orang yang akhlak baik itu pahalanya seperti orang yang berpuasa tapi yang pernah buka, tiap hari puasa terus. Atau al-qaim alladzi la yaqut, atau orang yang sholat yang dia sholat terus. Kenapa? Karena orang yang punya akhlak baik itu dia stabil, dia terus menerus. Dia senyum di orang, senyum terus. Tiap ketemu dengan orang senyum, tiap berinteraksi dengan orang, bicara dengan kata-kata yang lembut, selalu amanah, jujur. Kemudian yang pernah gibah orang, kemudian dia baik hati, dermawan. Pokoknya sifat-sifat yang mengandung akhlak baik itu banyak. Berprasangka baik, tidak berburuk sangka, itu semua bagian dari akhlak yang baik. Atau tidak punya sifat hasad dalam hati, menginginkan kebaikan kepada saudaranya sebagaimana dia menginginkan kebaikan tersebut. Kemudian bersikap lunak kepada keluarga, mencintai orang yang kecil, kemudian menghormati orang yang lebih tua. Itu semua akhlak yang baik. Jadi akhlak itu, makanya kata Ibnu Umar, 2/3 dari ibadah itu adalah akhlak. Bahkan kata Rasulullah, arbirru husnul khuluq, kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Jadi seakan-akan kata Rasulullah,
seluruh kebaikan itu ada pada akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik itu timbangannya paling berat pada hari kiamat. Kemudian Rasulullah bersabda dari hadis riwayat Abu Dar. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga Tirmizi dan Ahmad dan juga Hakim dan Ibnu Majah. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh banyak perawi, Abu Daud, Tirmizi, Ahmad, Hakim, Ibnu Majah. Jadi hadis ini pasti kuat ya, karena diriwayatkan oleh 5 perawi hadis. Kata Rasulullah apa? Rasulullah bersabda kepada Abu Zar, ittaqillaha haitsuma kunt, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Mau di masjid, mau di luar masjid, mau di dalam rumah, mau di luar rumah, mau di Ohe Kafir, mau di Apollo, mau di Tumbalaka, tetap bertakwa kepada Allah. Jadi takwa kepada Allah bukan cuma dalam masjid saja. Maksudnya kau keluar dari masjid kau semua lebamaki ancur-ancur. Buku dapat dengan anak remas lima lembu, tapi buku dapat dengan teman-teman di luar langsung bicara emosi-emosinya atau gibah orang di luar, di dalam baik, di luar buruk. Itu bukan ya. Orang yang bertakwa kepada Allah apa? Bertakwa di seluruh tempat. Mau pagi, siang, malam, bulan Ramadan, bulan Syaban, apa tetap dia bertakwa. Ittaqillaha haitsuma kunt, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi sayyi'atil hasana tamhuha. Jadi wasiat Rasulullah kepada Abu Zar apa? Berbuat baiklah, ikutkanlah keburukan dengan kebaikan. Jadi kalau katong ada bikin keburukan, katong ikutkan dengan kebaikan. Tambuha, niscaya keburukan itu akan dihapus oleh kebaikan. Jadi salah satu kaidah dalam Islam itu keburukan itu kebaikan menghapus keburukan. Innal hasanat yudhibana sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu menghapus keburukan. Jadi contohnya alan solat tidak khusyuk. Dan katong rata-rata semua solat tak ada yang khusyuk. Karena memang kata Rasulullah yang pertama kali diangkat di muka bumi itu kekhusyuan dalam solat. Sampai kamu masuk dalam satu masjid tidak ada orang yang khusyuk. Mau yang di saf pertama terkhusyuk, saf kedua terkhusyuk, bapak imam juga yang khusyuk. Pokoknya itu bagian dari akhir zaman, tanda-tanda kiamat. Bahkan orang barang hilang itu bisa dapat kalau di sholat. Disuruh taruh di mana pas sholat bagian dapat ingat. Nah, itu karena saking tidak khusyuk dalam sholat sampai diingat seluruh perkara dalam sholat. Dan itu bukan cuma penuntut ilmu saja, sampai level ustadz, ulama juga semua kebanyakan sholat tidak khusyuk. Makanya kata Rasulullah di akhir zaman itu apa? Ada orang yang sholat kemudian tidak ditulis pahala baginya kecuali 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5. Jadi seseorang sholat pahalanya sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Jadi sesuai dengan hatinya. Kalau hatinya khusyuk, maka pahalanya semakin sempurna. Jadi kata Rasulullah, ikutkanlah yang buruk dengan kebaikan. Jadi misalnya alam sholat tidak khusyuk. Jadi setelah sholat disunahkan untuk baca istighfar, astagfirullah. Kenapa kata istighfar setelah sholat? Supaya menutupi kata punya kekurangan di dalam sholat. Kata sholat mungkin baca al-fatihah kurang betul, atau sujud kata salah baca. Seharusnya subhana rabbil a'la kata baca al-fatihah pas sujud, atau pas tahiyat akhir kata baca doa lain. Nah, itu atau kata sing baca, atau salah rakaat. Itu semua cara membersihkannya dengan banyak istighfar setelah sholat. Nah, kemudian juga perkara lain, ketika katong makan, habis makan disunahkan untuk baca doa. Itu semua supaya bagian dari katong bentuk syukur kepada Allah. Mungkin katong kurang bersyukur kepada Allah, maka disunahkan untuk melakukan atau berdoa ketika selesai melakukan aktivitas. Bahkan sampai keluar kamar mandi juga katong disunahkan untuk beristighfar, ghufranaka, ya Allah ampunilah aku. Karena apa? Karena bisa jadi katong kurang mensyukuri nikmat buang air. Karena buang air itu nikmat luar biasa. Kalau katong saya bisa buang air barang 5 hari saya itu katong pasti menderita kan, penyakit semua terkumpul di perut. Nah, tapi Allah mudahkan katong buang air itu bagian dari nikmat. Nah. Kemudian wa khaliqin nasa bi khuluqil hasan. Jadi Rasulullah berwasiat kepada Abu Zar 3. Pertama, bertakwalah kamu kepada Allah wahai Abu Zar dimanapun engkau berada. Kemudian ikutkanlah segala keburukan dengan kebaikan. Niscaya keburukan akan dihapus dengan kebaikan. Jadi kalau katong sudah lakukan keburukan dari bulan Rajab, dari bulan Muharram, Rabiul Awal, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Rajab, Sya'ban, katong masih bikin dosa, maka usahakan katong ikutkan keburukan itu dengan kebaikan di bulan Ramadan supaya katong dosa-dosa sebelum Ramadan itu terhapus. Karena bulan Ramadan ini bulan penuh ampunan. Kata Rasulullah apa? Di bulan Ramadan itu dibukakan pintu-pintu langit dan dibuka pintu-pintu surga, kemudian
ditutup pintu-pintu neraka dan diikat pada hari itu syaitan-syaitan. Dan setiap hari ada orang yang dibebaskan dari api neraka. Nah, jadi setiap hari itu ada itkum minan nar, atau orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Maka kita berusaha supaya memperbaiki kita punya amal soleh, karena kita perbaiki kita punya dosa-dosa dengan kebaikan, niscaya dosa tersebut akan terhapus dengan kita punya amal soleh. Wa khaliqin nasa bi khuluqil hasan. Kemudian wasiat ketiga yaitu apa? Berakhlaklah atau bermuamalah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Nah, jadi wasiat Rasulullah itu ada 3. Jadi para ulama membagi jadi 3 bagian. Yang pertama, ittaqillah haitsu makunt, bertakwalah kamu kepada Allah, itu akhlak kepada Allah. Jadi akhlak itu atau apa? Khuluq atau akhlak itu terbagi jadi 2, akhlak kepada manusia dan akhlak kepada Allah. Akhlak kepada Allah itu katong beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah, tidak mempersekutukan Allah, menjaga kewajiban yang ada dalam rukun Islam, sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Nah, itu bagian dari katong punya adab kepada Allah, karena Allah yang ciptakan katong. Jadi bagian dari akhlak, adab itu katong bertakwa kepada Allah. Kalau katong bermaksiat kepada Allah, itu berarti katong mengingkari nikmat, kufur kepada nikmat. Dan Allah berfirman apa? Jika kalian bersyukur akan aku tambahkan nikmatku kepada kalian, dan jika kalian kufur sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi Allah cuma kasih tahu, silakan kalau mau bersyukur akan aku tambahkan nikmat, tapi kalau mau kufur nikmat, sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, tinggal kata mau masuk surga atau neraka. Nah, dan azab yang paling ringan di neraka itu apa? Sendal yang dipakaikan dari api neraka yang membuat otak mendidih. Nah, itu azab yang paling ringan. Jadi terserah, kata mau masuk surga neraka itu kata punya pilihan. Karena kata Rasulullah, seluruh umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Nah, maka sahabat heran, siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Orang yang mau taat kepadaku maka dia akan masuk surga, dan yang tidak mau taat kepadaku maka dia akan masuk neraka. Nah, kemudian akhlak yang kedua, akhlak kepada diri sendiri, yaitu ketika kita bikin dosa kita minta ampun. Jadi akhlak kepada Allah kita bertakwa, akhlak kepada kita diri, ketika kita berdosa kita beristighfar. Kemudian akhlak kepada makhluk yang lain, kepada manusia, yaitu kita berbuat baik dengan mereka, kita berinteraksi dengan akhlak yang baik kepada mereka. Jadi kita kehidupan interaksi dengan dunia ini terbagi jadi 3, akhlak kepada Allah, kepada kita diri, kemudian akhlak kepada manusia yang lain. Makanya kita boleh bunuh diri, boleh bunuh orang lain, boleh bunuh kita punya diri. Karena orang yang bunuh dia punya diri, dia itu menandakan dia putus asa dari rahmat Allah. Nah, dia mau mendahului takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya azab bagi orang yang bunuh diri itu sesuai dengan dia punya cara bunuh diri itu. Kalau dia bunuh diri dengan makan racun, maka di akhirat dia makan racun sampai hari kiamat. Jadi di alam barzah itu dia makan racun sampai hari kiamat. Kalau dengan gantung diri, berarti dia gantung diri sampai hari kiamat. Kalau dia lempar debu diri dari atas gunung, berarti di hari kiamat juga dia lempar debu diri dari atas gunung sampai hari kiamat. Itu baru azab di alam barzah, belum azab di akhirat. Nah, makanya kita harus jaga ketemu diri, dan jaga juga jangan sampai kita tumpahkan orang lain pudara. Karena kata Rasulullah apa? Sesungguhnya ketika para sahabat mereka memuji-muji Ka'bah, jadi Ka'bah ketika dipuji-puji, engkau adalah rumah Allah yang mulia yang tiap hari dikunjungi apa-apa. Kemudian Rasulullah katakan apa? Sesungguhnya nyawa seorang mukmin, orang beriman itu lebih mulia daripada Ka'bah. Jadi katong diri ini lebih mulia dari Ka'bah kalau katong beriman dan bertakwa. Nah, jadi katong jangan sia-siakan waktu ya, karena waktu itu singkat. Kata Rasulullah, umur umatku 60 sampai 70 tahun. Dan setelah itu di alam kubur lama. Orang yang tinggal di alam kubur sekarang ini saya katong hitung. Di sini siapa yang putih itu meninggal? Banyak beta putih itu meninggal ya. Beta putih itu meninggal mungkin dari tahun 90-an. Berarti sekarang beta putih itu di alam barzah sudah berapa puluh tahun. Dari tahun 90 sampai 2024. Berarti sudah 34 tahun. Nah, itu belum di turunan di atas lah. Nah, jadi ada yang 100 tahun dikubur, 200 tahun dikubur. Itu menunjukkan kalau hidup di dunia ini singkat saja. Karena ada yang dikubur sudah hidup 200 tahun, 300 tahun, 400 tahun. Nah, alam barzah lebih lama daripada alam dunia. Begitu juga di padang mahsyar. Padang mahsyar bahkan ada sampai 50.000 tahun.
tergantung dari amal soleh. Kalau dia bikin dosa banyak berarti dia rasa lama di padang mahsyar, karena waktu itu matahari sejarak 1 jengkal. Makanya orang yang dosanya banyak maka dia rasa semakin lama di padang mahsyar. Bahkan kata Rasulullah, orang kafir merasakan alam padang mahsyar itu seperti 50.000 tahun. Sebagaimana Allah firmankan apa? Pokoknya di akhirnya khamsina alfa sanah, 50.000 tahun. Itu orang kafir rasakan padang mahsyar selama seakan-akan seperti 50.000 tahun. Belum lagi di neraka lah. Oh, di neraka kalau orang kafir selama-lamanya, tidak ada akhir. Khalidina fiha abada. Nah, mereka di dalamnya kekal selama-lamanya. Nah, makanya kita bersyukur karena kita lahir dalam keadaan Islam. Kemudian dalam hadis lain kata Rasulullah apa? Inna Allah Ta'ala jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Wa yuhibbu ma'ali al-akhlaq wa yakrahu safasifaha. Dan Allah mencintai akhlak yang baik, akhlak yang tinggi, dan juga membenci akhlak yang buruk, akhlak yang rendah. Kemudian Rasulullah juga bersabda, Inna Allah Ta'ala yuhibbu ma'alil umur wa asyrafaha wa yakrahu safasifaha. Ini arti kurang lebih sama kayak tadi. Inna nasa lam yu'tau syai'an khairan min husnil khuluq. Dari Usama bin Syuraik kata Rasulullah, sesungguhnya manusia tidak diberikan kebaikan yang lebih tinggi daripada akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik itu puncak kebaikan. Karena kata Rasulullah, amal yang paling berat di timbangan itu adalah akhlak yang baik. Kemudian kata Rasulullah, orang yang paling dicintai oleh Allah dan yang paling dekat denganku, pada hari kiamat, yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian kata Rasulullah, khiyarukum ahasinukum akhlaqakum. Sebaik-baik kalian itu yang paling baik akhlaknya. Al-muwati'una aknafan. Ini kinayah. Maksudnya kata Rasulullah, orang-orang yang mudah merangkul. Jadi kata mudah rangkul orang, interaksi dengan orang baik, ramah, suka senyum, ringan tangan, kan? Itu semua ada bagian dari akhlak yang baik. Wasyirarukum atsartarun al-mutafayyiqun al-mutasyaddiqun. Dan seburuk-buruk kalian itu atsartarun al-mutafayyiqun al-mutasyaddiqun. Sebenarnya 3 kata ini nih anak banyak yang lupa. Tapi intinya atsartarun itu orang yang paling sering bicara, maksudnya paling cerewet. Jadi pokoknya dilihat apa saja dibicara. Pokoknya dilihat kota salah bikin ini langsung dibicara. Karena begitu. Kota salah bikin ini dibicara lah. Nah, terus pokoknya segala sesuatu pasti dikomentar. Orang bikin baik dikomentar, bikin buruk dikomentar. Nah, itu atsartarun. Nah, ini biasa perempuan yang banyak kan suka komentar. Kemudian al-mutafayyiqun. Al-mutafayyiqunnya kalau tidak salah orang yang suka bicara tinggi, jadi bicara sombong-sombong terus. Beta nih sunai haji 50 kali. Itu dong semua ada kasta di bawah. Beta kasta nih kasta raja. Beta teti dulu tuh yang masuk Islam di tua lah. Kasih yang ada orang Islam di tua. Pokoknya bicara tinggi terus. Tiap hari bicara tinggi. Nah, itu termasuk orang-orang yang dibenci oleh Allah. Karena kenapa? Karena itu menunjukkan kalau dia sombong. Dan orang yang sombong itu sudah pasti akhlaknya buruk. Nah, orang yang sombong itu dia selevel yang Fir'aun, Korun. Fir'aun sombong yang dia punya kedudukan. Korun sombong yang dia punya harta. Nah, ada yang sombong kayak contohnya ada orang Yahudi di zaman Rasulullah itu dia sombong dengan tampan. Dengan dipu wajah tampan. Akhirnya dia sombong. Jadi segala sesuatu pokoknya ketemu kelebihan itu punya potensi untuk bikin ketemu sombong. Pokoknya Bapak Imam punya potensi sombong. Marbot masjid punya potensi sombong. Muazin juga punya potensi untuk sombong. Orang yang punya uang banyak punya potensi sombong. Anggota DPR punya potensi sombong. Wali kota, gubernur, ustadz, guru mengaji semua punya potensi untuk sombong. Karena sombong itu ada pada orang yang punya kelebihan. Nah, jadi kita harus hati-hati, kita jauhkan diri dari kesombongan. Dan sombong itu bukan orang yang pakai iPhone 13 atau sombong, bukan. Atau orang yang dipakai badan tebal-tebal, atau ketemu dia pakai sarung yang mahal-mahal, jam tangan Rolex, mobil Lamborghini. Sayang, itu bukan tanda sombong. Karena kata para sahabat ketika Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan sebesar debu. Nah, kemudian kata para sahabat, lalu bagaimana dengan orang yang baju bagus, sandal bagus? Kemudian Rasulullah bersabda apa? Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Allah maha indah dan mencintai keindahan. Akan tetapi sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Nah, itu sombong itu dua tuh. Jadi kalau ada orang bilang ketong sombong gara-gara ketong di masjid, itu bukan sombong. Itu definisi sombong salah. Kalau dibilang kau paling sombong, kau paling paksa alim.
itu lain. Sombong itu menolak kebenaran atau meremehkan manusia, dua saja. Batarul haq wa ghamtun nas, kata Rasulullah. Jadi menolak kebenaran. Kayak misalnya beta ada buku malam dan Dimas ini. Buku malam beta salah. Tapi karena beta pikir Dimas masih kecil, jadi beta boleh kalah. Nah, kayak buku malam misalnya buku malam apa? Buku malam tentang bola misalnya. Tadi malam beta bilang Barcelona menang, padahal sebenarnya Barcelona kalah. Tapi karena anak yang mau kalah di badan Dimas karena takut harga diri jatuh. Akhirnya beta pokoknya debat, mati-mati debat dan Dimas. Itu menunjukkan kalau dia sombong karena dia menolak kebenaran. Dan juga orang yang biasa debat-debat antar agama tuh, suka sedia dalil full, dalil tentang ini tapi dia tolak. Ditolak bukan karena dia yakin kebenaran, bukan, tapi karena dia malu kalau dia kalau dia punya lawan debat itu benar. Jadi sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kalau katong supandang enteng orang di jalan-jalan, katong katong lihat dong dengan mata sebelah saya, itu tanda bahwa katong itu sombong. Jadi politik juga punya potensi bikin katong sombong juga. Makanya kata Rasulullah apa? Katong harus punya sifat tawadu. Kata Rasulullah, man tawadu alillah illa rafa'ahu Allah. Tidak ada orang yang dia merendahkan diri, bukan merendahkan diri. Jadi tawadu itu merendahkan hati ya. Jadi rendah diri beda dengan rendah hati. Kalau rendah diri itu katong pandang ente, katong mau diri itu yang boleh. Kayak katong bilang, beta nih orang ahli maksiat, bikin apa beta sholat. Itu rendah diri. Tapi kalau rendah hati itu, misalnya dia punya kebaikan banyak, tapi dia tetap tidak puji-puji diri, tidak senang ketika dipuji, terus tidak sombong. Itu tanda rendah hati. Kata Rasulullah, barang siapa yang tawadu karena Allah, maka Allah akan angkat dia punya derajat. Makanya katanya ulama-ulama itu semua Allah angkat dempu derajat meskipun dong ada di dalam kubur. Karena apa? Karena dong tawadu, dong rendah hati. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu semua dong rendah hati, akhirnya Allah angkat dempu derajat. Setiap hari katong sebut dempu nama. Imam Syafi'i rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kemudian sahabat-sahabat Nabi semua radhiyallahu anhum. Para nabi alaihi salam, katong doakan dengan kebaikan. Nah itu karena mereka tawadu, rendah hati untuk Allah Subhanahu wa taala, ini Allah angkat dan punya derajat. Jadi kata Rasulullah, siapa yang berendah hati maka Allah akan angkat dia punya derajat. Wa ma zadallahu bi afwin illa izan. Dan tidaklah seseorang punya sifat pemaaf, memaafkan orang lain, kecuali Allah akan berikan dia kemuliaan. Jadi orang semakin mudah memaafkan orang lain itu Allah akan angkat dia punya kemuliaan. Wa ma naqasa shadaqatun minal mal, dan sedekah tidak akan mengurangi harta. Jadi Rasulullah kasih tiga statement yang kalau katong pikir-pikir itu kayak kurang masuk akal. Pertama, kalau katong rendah hati Allah angkat derajat. Kan yang masuk akal itu kalau katong yang bangga ketemu diri, tapi Allah angkat ketemu derajat, itu Allah punya cara sendiri. Begitu juga orang yang memaafkan Allah akan muliakan dia. Itu juga dengan cara Allah sendiri. Kemudian sedekah tidak akan mengurangi harta. Kan kalau katong kasih keluar uang sedekah 1 juta 2 juta itu pasti harta berkurang kan? Tapi katong pu matematika beda dengan Allah pu matematika. Kalau di mata Allah semakin banyak sedekah semakin banyak rezeki yang akan dia dapat. Tergantung keyakinan ya. Makanya Ali radhiyallahu anhu pernah dia kasih ikan kepada orang lain, kasih makanan kepada orang lain, 1 ekor ikan. Kemudian siang-siang ada orang toki di pintu, mau kasih dia hadiah ikan lah. Pas Ali tanya berapa, kata orang tersebut 9 ekor. Ali bilang itu bukan beta punya, pasti kau sembunyi 1. Nah itu seharusnya ada 10. Nah, dari Ali paksa akhirnya dikasih dia bilang iya, beta ada sembunyi 1, sebenarnya 10. Karena apa? Ali yakin kalau kebaikan itu Allah janji di Al-Quran Allah akan ganti 10 kali lipat. Jadi ketika itu karena keyakinan akhirnya Allah langsung kasih pahalanya langsung cash di dunia. Nah, kemudian khiyarukum ahsanakum akhlaqan idafaqahu. Ini sama kayak tadi. Kemudian kata Rasulullah dalam hadis lain, ada banyak hadisnya yang menyebutkan tentang keutamaan akhlak yang baik. Tapi mungkin cukup hadis-hadis tersebut, kita masuk ke pembahasan yang lain.
Jadi orang yang berakhlak baik itu pasti Allah angkat dia punya derajat. Dan di antara keutamaan orang yang berakhlak baik itu merupakan bentuk ketaatan kepada Rasulullah. Karena di dalam hadis kata Rasulullah apa? Kata Allah apa? Dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah Muhammad, jika kalian wahai orang-orang beriman benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku atau ikutilah Rasulullah. Dan Rasulullah adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sebagaimana yang tadi sudah dibahas, Rasulullah bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Aku diutus untuk menyempurnakan apa? Akhlak yang baik. Kemudian Allah juga berfirman, "Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh ada pada Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Kemudian orang yang punya akhlak yang baik, Allah akan angkat dia derajat. Sebagaimana tadi disebutkan, orang hamba yang akhlaknya baik, Allah akan angkat dia derajat sebagaimana orang yang tawadu. Kemudian kita langsung masuk ke contoh-contoh dari akhlak yang baik, kan? Contoh-contoh dari akhlak yang baik. Jadi sebenarnya ada banyak sekali keutamaan dari akhlak yang baik. Ada banyak hadis dan ayat-ayat dalam Al-Quran. Di antaranya menghapus dosa, kemudian mengangkat derajat, bagian dari ketaatan kepada Rasulullah, termasuk orang yang paling bertakwa, yang paling dekat nanti pada hari kiamat dengan Rasulullah, memudahkan kita dapat syafaat. Itu semua dari keutamaan akhlak yang baik. Tapi sekarang kita masuk ke contoh-contoh dari akhlak yang baik. Karena akhlak yang baik itu bisa didapat karena itu termasuk perkara yang muktasab atau yang bisa diusahakan. Orang pemarah bisa jadi penyabar ketika dia berusaha. Orang yang kikir, bakhil bisa jadi orang yang dermawan ketika dia berusaha. Orang yang suka banyak tidur, terpana sholat subuh kalau dia berusaha istiqomah, lama kelamaan dia bisa jaga sholat subuh. Begitu juga segala sesuatu. Karena orang bisa karena biasa. Kalau sudah terbiasa itu jadi gampang. Kayak beta teman di pesantren itu dia puasa Daud dari waktu SMA. Dia satu keluarga sama puasa Daud. Sampai sekarang masih jaga puasa Daud, saya pernah buka. Jadi puasa Daud terus. Jadi contohnya malam ini malam takbiran, besoknya hari raya kan saya boleh puasa haram. Dia terpuasa tapi hari kedua langsung dipuasa langsung. Maksudnya hari ketiga batal, hari keempat puasa. Begitu juga lebaran haji Lebaran haji saya puasa terus besoknya puasa. Jadi puasa Daud. Jadi satu hari puasa, satu hari saya sampai biar disakit juga tetap dia puasa Daud karena dia sudah terbiasa. Karena teman orang Padang. Dia hafiz Quran lah. Dia satu keluarga semua. Satu keluarga semua puasa Daud, jaga puasa Daud. Baru dia sudah haji lah, Masya Allah, orang Padang. Dia bilang apa? Katong kan kaget dia tiap hari jaga puasa Daud. Dia bilang karena sudah terbiasa jadi rasa kayak biasa. Bahkan kadang saya makan sahur lah. Dia jarang makan sahur karena sudah terbiasa puasa Daud. Nah kalau katong sudah terbiasa puasa Senin Kamis 1 tahun 2 tahun, di tahun ketiga kau puasa kau rasa kayak ganjil gitu. Kayak rasa lain-lain. Nah, begitu juga kalau katong jaga sholat lima waktu. Satu ketika ada satu waktu yang katong terlambat sholat, misalnya sholat asar sampai masuk waktu maghrib, pasti katong rasa gelisah. Rasa kayak hati paling sengsara begitu, kenapa begitu sing sholat, menyesal kan? Kenapa tadi begitu sing sholat? Nah, padahal orang yang terpana sholat itu rasa biasa sah. Nah, karena dia tidak terbiasa. Ada di sini tentang contoh akhlak baik itu. Atau di halaman berapa? Sebenarnya harus pakai itu boleh, garis-garis itu boleh. Pena. Iya, di pena. Ini ada pena kan? Iya, yang ada pena yang pagar. Ini Ini saya tahu, saya ada di pena, saya ada. Ini pena kan? Bukan. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut?
Jadi pertanyaan bisa di akhir, bisa di tengah. Kan kita sudah bahas tentang keutamaan akhlak yang baik. Sampai sini ada pertanyaan. Sebelum ketong lanjut, karena sambil cari ini ada pertanyaan. Ada yang bertanya, Ustadz, apa hukumnya ketong senyum di depan akhwat, di depan cewek? Itu kan kata Rasulullah, la tahtakironna minal ma'rufi syai'an, janganlah engkau meremehkan kebaikan meskipun dengan senyum di hadapan saudaramu. Nah, kan harim perempuan juga ketemu saudara, berarti apa hukumnya ketemu senyum di depan dong? Nah, misalnya kayak begitu pertanyaan kan? Atau pertanyaan yang lain. Kan kata Rasulullah, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum kamu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Nah, kalau ketemu saya bisa bantu doang apa minimal senyum lah. Karena senyum itu sedekah. Makanya kata Ustaz Abdul Somad apa? Kotak amal itu ditulis kotak infak. Karena kalau kotak sedekah bahaya, itu orang kalau dilihat senyum saya langsung selesai, cukup. Makanya tulisan kotak infak, karena sedekah itu luas. Sedekah itu bisa dengan senyum, bisa dengan tasbih, katong bertasbih, berzikir itu juga sedekah. Nah, sebelum kita masuk di contoh-contoh akhlak yang baik, karena Anda sudah tahu dia di halaman berapa. Jadi seluruh amal ibadah yang kita lakukan itu kebanyakan itu dia punya tujuan itu agar memperbaiki akhlak. Jadi ibadah, kita sholat, mengaji, itu tujuannya supaya memperbaiki kita punya interaksi muamalah dengan manusia di luar. Nah, jadi orang sholat itu rata-rata dia jujur, amanah, dia sing perlente, sing bamaki-bamaki di jalan-jalan, suara yang besar di depan orang kan, itu rata-rata orang yang sholat begitu, karena sholat itu memperbaiki seseorang. Makanya dikatakan kepada Rasulullah, ada orang yang dia malam sholat tahajud, pagi-pagi dia pencuri. Nah, Rasulullah katakan apa? Nanti sholatnya akan melarang dia, akan membuat dia berhenti dari perbuatan maksiat tersebut. Kalau misalnya dia istiqomah tetap sholat sambil pencuri, lama-kelamaan nanti sholat bikin dia pencuri itu berhenti. Tapi kalau misalnya dia pencuri sholat, lama-lama dikasih tinggal sholat, berarti pencuri yang menang. Dia bersifat pencuri yang menang. Nah, jadi tergantung, kalau dia istiqomah tetap jaga sholat malam, insya Allah dia sifat buruk itu hilang. Karena kata Allah apa? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Ini ayat ini keluar terus setiap azan di TV kan. Sesungguhnya sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi sholat itu dia membersihkan hati. Buat katong berbakti dengan orang tua, buat katong lebih lemah lembut dengan manusia, karena sebab hati keras, sebab katong sifat kasar dalam diri itu karena maksiat. Makanya kata Rasulullah apa? Inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam diri seseorang ada segumpal daging. Idza saluhat faqad saluha jasaduhu kullu. Jika segumpal daging itu baik, maka akan baik seluruh tubuhnya. Dia punya mulut baik, dia punya mata baik, dia punya telinga baik, dia punya pikiran baik, semua baik. Kalau dia punya itu baik. Kata Rasulullah apa? Segumpal daging itu apa? Hati. Nah, kata Rasulullah, jika segumpal daging itu baik, maka baik seluruh amalnya. Jika segumpal daging itu buruk, maka buruk pula seluruh amalnya. Ala wahyal qalb. Ketahuilah sesungguhnya itu adalah hati. Jadi setiap kita bikin dosa tuh dicatat satu titik dosa di ketemu hati. Kalau semakin banyak dosa, maka nanti distempel hitam sampai kata susah untuk dapat hidayah. Makanya kata Rasulullah, orang yang meninggalkan 3 sholat Jumat berturut-turut, maka dia hati dapat stempel. Jadi kalau untuk dapat hidayah itu berat. Karena kenapa? Karena dia jarang sholat Jumat, dia jarang ibadah. Jadi orang yang tenggelam dalam maksiat itu susah untuk dapat hidayah. Makanya kalau dia sudah momentum bulan Ramadan masuk masjid, itu usahakan pertahankan. Karena belum tentu dia habis Ramadan bisa istiqomah. Nah, dia harus jaga tuh dalam bulan Ramadan, dia maksimalkan ibadah supaya di luar Ramadan dia tetap istiqomah. Kemudian apa selain sholat untuk membersihkan hati, begitu juga yang lain. Misalnya zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Kata Allah dalam Al-Quran apa? Ambillah harta dari kaum muslimin untuk zakat.
tutahhiruhum, tujuannya untuk apa? Untuk membersihkan mereka, wa tuzakkihim, dan untuk berikan tazkiyah atau memurnikan atau mensucikan lempu hati. Wa sholli alaihim. Jadi tujuan dari zakat itu untuk membersihkan ketempuh hati, selain membersihkan harta yang syubhat, harta haram. Nah, itu juga untuk memperbaiki hati. Kemudian juga puasa. Makanya kata Rasulullah apa? Man lam yada' qaula zur wa amala bihi falaisa lillahi hajatun an yada' ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang puasanya tidak menghalangi dia untuk berbuat keburukan atau berkata dusta, maka Allah tidak peduli atau Allah tidak akan menerima puasanya meskipun dia meninggalkan makanan dan minuman. Jadi kalau ketemu puasa tapi ketemu masih bicara pendusta, terus masih bikin maksiat banyak, itu Allah tidak butuh. Falaisa lillahi hajah. Allah tidak butuhkan ketemu punya puasa. Allah tidak butuh ketemu kasih tinggal makanan dan minuman. Makanya kata Rasulullah apa? Kam min sha'imin laisa min siyamihi illa ju' wa atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Isu puasa setengah mati tahan lapar dari pagi sampai malam baru terdapat apa-apa. Karena apa? Karena dia isi dia punya keseharian dengan maksiat. Jadi yang dia tahan itu cuma makan minum saja. Dia tahan perkara mubah. Jadi perkara yang mubah di luar bulan Ramadan, makan minum itu dia tahan. Tapi yang haram-haram dia lakukan, pasang togel, nonton film porno, dan yang lain-lain. Nah, jadi bahaya. Bahkan Anda pernah lihat ada orang bulan puasa tuh di puasa, tapi di balik kaset film-film porno supaya dinonton. Nah, itu aneh, kan? Di puasa tapi dia tidak bisa tahan dia punya syahwat. Kemudian haji itu untuk memperbaiki akhlak juga. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Maka barang siapa yang berhaji maka janganlah dia berkata kotor. Jangan juga dia melakukan perkara yang jorok, maksudnya kayak berzina, melakukan pelecehan di haji, itu boleh. Makanya kalau haji kan ramai tuh orang tawaf laki-laki dan perempuan. Kalau ada orang yang bikin pelecehan seksual kayak salah pegang harimau nah itu dia haji dapat terima karena dia haji untuk membersihkan diri tapi dia sampai di sana malah bikin maksiat. Nah, karena haji itu dipurukun semua sujelasan berihram, kemudian tawaf, ada tawaf ifadah, ada tawaf qudum, ada wukuf di Arafah, ada sa'i, ya? Ada terakhir ini yang gunting rambut. Itu nama apa lah? Nah, terakhir itu gunting rambut supaya tanda kalau dia sudah selesai berhaji. Atau terakhir itu tawaf ifadah juga. Tapi orang Indonesia punya rukun haji ada tambah satu, selfie. Jadi rukun haji untuk orang Indonesia itu harus ada selfie. Kalau saya ada selfie itu berarti seakan-akan haji yang sah. Nah, itu cuma orang Indonesia. Kalau orang-orang Arab dong kurang selfie. Sampai tren di TikTok itu apa? Cium Hajar aswad kan? Nah itu tren TikTok itu. Pakai dia musik apa? Itu style kan? Nah jadi ibadah itu tujuannya untuk memperbaiki akhlak. Kemudian gimana? Insya Allah sampai 1 menit dapat. Atau Ian mau tanya? Apa? Haji. Jadi haji punya rukun-rukun. Iya. Jadi itu termasuk dari perkara darurat. Jadi laki-laki dan perempuan berikhtilat ketika tawaf itu sesuatu yang sulit untuk dihindari. Jadi kadang berusaha menghindari perempuan, tapi kalau saya bisa ya itu kadang di luar kadang punya kewajiban karena itu perkara darurat. Jadi saya berdosa. Kemudian ada dalamnya atau kalau perempuan bebas, perempuan punya pakaian ihram itu bebas.
Jadi pakaian ihram itu khusus untuk laki-laki. Jadi kau pikir perempuan pakai pakaian ihram lah. Itu nanti daripada udah ada semua kalau perempuan pakai pakaian ihram. Jadi perempuan bebas. Saya apa? Laki-laki. Saya laki-laki pakaian ihram ada tuh. Kau pernah lihat sih? Saya boleh dalam ke saya. Oh, saya boleh pakai pakaian yang berjahit. Nah, jadi kain ihram itu dia tidak berjahit, dia itu kain utuh. Jadi saya boleh pakai celana, saya boleh harus kosong. Celana dalam juga saya boleh. Saya boleh. Karena itu aturan ya. Saya boleh pakai topi, saya boleh. Tapi kalau payung boleh, payung. Bagi pakaian ihram saya boleh pakai dalaman semua. Saya boleh. Kalau pakai dalaman, pakai celana dalam atau pakai apa kaos kutang itu saya boleh. Pokoknya saya boleh pakai pakaian. Cuma ihram saja dua saja. Di atas dan di bawah, tak? Tapi tembus pandang kan Saya tembus pandang, saya tembus pandang. Kalau dia melanggar itu berarti dia harus bayar hadiu, potong kambing di sana. Jadi setiap pelanggaran di sana harus potong kambing. Kayak contohnya apa? Kota salah bunuh burung di sana, atau kota salah ada kesalahan, misalnya kau pakai ihram terlambat. Ihram kan di tempat pakai ada. Kalau misalnya sulewat kau belum pakai, nah itu ada hukuman potong. Rata-rata hukuman itu potong kambing. Kecuali berhubungan badan dengan istri, ya itu di hukuman lebih berat. Nah, suruh di hukuman apa? Pokoknya ada di hukuman. Itu berat juga tuh, Ustaz. Iya. Jadi ada nanti kita belajar fikih haji, insya Allah. Ada larangan-larangan haji. Jadi kalau haji itu dia proses sedikit lama, 5-6 hari baru selesai. Tapi kalau umroh tuh bisa habis 1 hari, setengah hari saya bisa habis umroh. Karena Saya jalan-jalan. iya, kalau haji itu orang Indonesia biasa pergi haji itu dia pakai haji tamatu. Jadi dia pergi itu di sana tuh umroh dulu. Jadi habis umroh terus bebas, mau pakai baju apa saja bebas, mau pergi berjalan di hotel, mau pergi di pasar, pokoknya bebas sampai tanggal 8 Zulhijjah. Nah itu baru mulai rangkaian ibadah haji berturut-turut itu kau harus mabit di Mina. Terus tanggal 9 kalau saya salah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah tanggal 10 ente tawaf ifadah, kemudian lempar jamrot. Nah, itu semua tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 itu waktu sibuk itu, orang haji sibuk. 9, 10, 11, 12, 13. Tapi sebelum itu kan orang haji biasa berangkat dari bulan Zulqa'dah. Nah, itu 1 bulan kan? Itu bebas itu. Jadi dong habis umroh terus udah mau pergi jalan-jalan, mau pergi di mana bebas. Makanya orang haji itu punya potensi bikin maksiat juga. Di mau pergi di mana, mau pergi di Jeddah, mau pergi nonton konser di mana bebas, itu di Bali ulang. Nah, itu apa namanya? Tidak, maksudnya bukan kalau kau mau lakukan perkara yang mubah tidak dilarang. Kau pergi nonton bola apa. Tapi tentu saya katakan pergi di sana untuk ibadah kan, bukan untuk main-main. Makanya kalau sampai di sana fokus untuk ibadah. Kalau belum masuk waktu ibadah haji berarti pergi apa itikaf di Masjidil Haram atau pergi di mana kan? Pergi ziarah di Madinah kan? Ada macam-macam ibadah. Anda juga belum di sana jadi belum terbayangkan. Jadi kita belajar fikih haji juga, kita bingung juga. Karena Ustaz bilang nanti lempar jamro nanti 7 batu lempar di lubang ini, lubang kita tahu lubang yang mana. Kita cuma dengar saya ini ada yang besar, ada akobah kecil, akobah besar. Nah itu nanti lempar di Pudua ada. Itu kita dulu pernah hafal sama tapi kita lupa. Nanti kalau dapat rezeki naik haji baru kita baca kembali deh. Kan di punya semua ada labbaik Allahumma hajjan. Nah, ada haji tamatu apa di ini semua ada. Makanya orang yang mau naik haji, orang tua-tua tuh semua belajar tapi di kantor agama yang ajar singkat saja. Sebenarnya kalau mau belajar fikih haji itu panjang. Karena banyak orang yang pergi di sana terus bingung. Sebenarnya ada peluang untuk ibadah banyak, cuma orangnya yang tahu. Jadi dia tak tahu ini harus sampai di Makom Ibrahim salat dan saya tahu. Terus pergi di sini dan saya tahu. Dia pikir ini tanpa keramat, padahal saya ini tanpa biasa-biasa. Nah, seorang kan begitu. Dia di Ka'bah dan cium ini padahal salah. Bukan cium di situ. Cium itu cuma 2 saja di Hajar Aswad atau di Rukun Yamani. Jadi ada di bilik-bilik itu 1 Rukun Yamani, Hajar Aswad. Itu yang boleh katong pegang, cium. Tapi kalau yang lain-lain itu sempurna katong cium. Kalian pegang saya. Ada orang Indonesia biasa bawa gunting. Jadi dong gunting kain Ka'bah supaya jadi ajimat atau bawa jadi ajimat. Nah, karena memang orang yang haji itu yang semua orang alim. Banyak juga orang yang bahkan orang yang ahli maksiat juga banyak kan. Beta pernah tahu tapi saya kasih tahu. Dia Bandar Togel. Bandar Togel tapi ini umrah kemarin. Dia orang tua lu sudah bisa saya kasih tahu dia pernah jangan. Orang tua di umrah serta pakai uang togel ke apa intinya saya tahu pokoknya dia kan bukan orang alim jadi sampai di sana dia mau cerita dia ketemu Rasulullah kamu cerita apa itu
Kita sen tahu tuh. Mau percaya, kita percaya, kita malu hati, kita percaya juga salah juga. Karena banyak orang yang mengaku begitu. Misalnya aku buka dapat dia beta tadi malam mimpi ketemu dengan Rasulullah. Nah, kayak ada orang yang dia mengaku mimpi ketemu Rasulullah, tapi pas ditanya dijawab beda. Jadi Rasulullah, kalau ada orang bermimpi ketemu dengan Rasulullah harus dijawab betul. Rasulullah punya sifat bagaimana? Sesuai dengan yang ada di hadis. Rasulullah rambut misalnya panjang, terus dia punya testa lebar, dia punya kening tebal, dia punya muka bercahaya, macam-macam, dia punya pundak lebar. Ada macam-macam tuh, biasa ketemu dia di kitab Syama'il Muhammadiyah. Nah, ada orang yang dia pernah cerita di Ustaz, bilang, Ustaz, saya tadi malam ketemu dengan Rasulullah, tapi anehnya Rasulullah pakai topi Soekarno, terus pakai kain sarung, pakai topi Soekarno, terus pakai kain sarung. Terus Ustaz ini bilang masih masuk akal lah, kan bisa jadi Rasulullah pakai topi Soekarno, pakai kain sarung, masuk akal. Tapi yang anehnya di cerita ini Rasulullah pegang gudang garam, rokok gudang garam. Dia bilang begitu. Langsung itu pasti termungkin Rasulullah kasih iklan gudang garam di mimpi kan termungkin. Nah, jadi kalau pakai topi Soekarno, pakai kain lah masuk akal. Tapi kalau sampai pegang gudang garam itu berarti bukan Rasulullah. Memang betul kata Rasulullah, barang siapa yang melihatku dalam mimpi maka sesungguhnya itu aku, karena setan tidak bisa menyerupaiku. Memang setan tidak bisa menyerupai wujud Rasulullah, tapi setan bisa mengaku-ngaku kalau dia Rasulullah. Misalnya setan datang muka kayak misalnya contoh kayak beta lah, jangan bilang kayak iya nanti ya nih marah lah. Muka kayak beta, terus setan bilang saya Rasulullah. Nah, itu kan kalau dia mengaku bisa, memang dia tidak bisa menyerupai Rasulullah. Yang bisa menyerupai Rasulullah punya wujud, punya wajah, punya badan, terbisa. Tapi kalau untuk mengaku-ngaku bisa, dipakai muka orang-orang di atas sana kan, orang dari atas sana, terus dibilang saya Rasulullah, bisa saja. Kan? Biar muka hitam, muka merah, apa semua bisa. Mata sipit apa, semua kan bisa mengaku saja. Tapi kalau dia bermimpi ketemu Rasulullah harus dia jelaskan, oh Rasulullah punya sifat begini-begini. Kalau sama dengan yang Rasulullah para sahabat jelaskan dalam hadis, nah, berarti betul itu Rasulullah. Nah, dan dia yang perlu bangga-bangga tiap hari cerita beta mimpi ketemu Rasulullah. Nah, itu yang perlu dibanggakan. Itu nikmat. Allah kasih nikmat. Yang perlu kita membanggakan cerita di orang-orang. Itu yang ketemu amal habis. Apalagi banyak orang yang mimpi Rasulullah, tapi sebenarnya itu bukan Rasulullah. Karena dong tidak pernah mempelajari Rasulullah punya sifat-sifat, punya akhlak bagaimana, punya fisik bagaimana. Itu kan semua harus dipelajari di majelis ilmu baru kita tahu. Saya bisa aku karang-karang bilang Rasulullah rambut begini, ada yang bilang rambut putih, ada yang bilang macam-macam sudah. Nah, harus dijelaskan sesuai dengan sifat dalam riwayat-riwayat hadis dan para sahabat. Nah, sebenarnya anak mau bahas contoh-contoh akhlak yang baik, tapi sudah jam 9:30. Nanti insya Allah kajian sesi kedua keistimewaan akhlak yang baik kan. Malam Sabtu kan. Insya Allah malam Sabtu. Yang mau bertanya dipersilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.